Aku tidak mau melakukannya lagi. Tidak mau. Aku malu. Malu pada teman-teman di sekolah. Mereka semua menjauhiku, sengaja menghindar, menganggapku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda, tak seperti mereka. Baju dan sepatu yang aku pakai tidak sebagus cowok-cowok keren itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Tingga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersama denganku lagi. Apa arti gelang persahabatan ini? Tidak berguna. Tapi ya mak, sebentar. Obat yang mak pesan sudah habis beli di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku tidak sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya ke dokter itu mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami bayar cicilan setiap bulannya? Memang Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang padaku, kalau iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar dapat terkena denda. Sudahlah, orang susah giliran sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak berburu karton, koran, botol bekas, warung-warung dan toko. Aku juga sering memungut barang bekas yang dibuang sembarangan. Tapi aku tidak habis pikir, kenapa orang-orang itu membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan dapat merusak bumi yang kita tinggali ini? Ya, sedangkan tong sampah dibiarkan kotor dan tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat emak menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi dengan upah emak yang kecil, tidak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Kemudian, emak memutuskan menjadi pemulung. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Hasil penjualan sampah, ya cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit uang jajan untukku. Hujan dan terik panas matahari tidak menghalangi semangat emak. Dengan segala keterbatasan, emak berusaha mempenuhi semua kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dahulu. Tapi bagaimanapun pedihnya hidup, ingat, kamu masih punya Tuhan. Jangan pernah menyerah ya, menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini emak sakit keras. Sampah-sampah ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Iya, dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, masih bisa sekolah. Bahkan, kalau ada uang lebih, aku bisa beli pulsa internet.
Lihatlah langit biru itu, Apim. Kesanalah kamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang lain. Berapa banyak sampah yang telah kamu dan emak selamatkan. Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Itu. Kalian pasti penasaran, kenapa aku memiliki handphone Android ini, ya kan? Kalian juga pasti curiga loh, karena aku anak pemulung. Baiklah. Akan sedikit kuceritakan. Dalam rangka memperingati 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku dipilih menjadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, tapi kami berusaha keras. Dan akhirnya regu kami yang menang. Dengan memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini. Apim, kamu hebat, jempol buat kamu. Tunggu baru jadi bapak ya. Gimana? Sudah jelas Pak? Dari mana asal usul handphone Android ini? Handphone ini adalah pemberian dari Bapak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat kita membutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Baiklah, akan kutunjukkan bagaimana caraku menjadi kepala regu. Aduh, jalan, ring, bermanja, tegak, gerak, balik kanan maju, jalan, ring, ya, kalian sudah percaya loh? Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit dekomposisi. Sampah saat ini Indonesia mengalami krisis sampah plastik karena saat ini Indonesia mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Gimana ini? Wah, panas sekali. Ini pekat. Pohon-pohon mati. Air. Di mana air? Kotor. Bau. Lihat. Dua mata orang itu memerah. Kulitnya mengelupas. Tidak, pergi. Jangan mendekat, pergi. Kenapa rambut roto begini? Kulit itu mengelupas. Kerongkongan. Sulit sekali bernafas. Tolong aku, siapapun. Tolong. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang harus aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk bertulisan jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, perbarui, jual kembali, dan daur ulang. Ya. Tapi jujur saja, saat itu aku masih belum tertarik untuk mengolah sampah. Dan itu, sampah adalah benda yang kotor dan menjijikan. Tapi sewaktu
aku diajak Bu Guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seperti ini, vas bunga dari koran, bunga dari sedotan, dan masih banyak lagi. Selain bermanfaat, barang-barang ini juga dijual dengan harga yang pantas. Lalu, kenapa aku harus malu dan minder? Wajah sudah cerah. Aku begitu bersemangat menjalankan rencana-rencanaku. Tanggal berapa ya sekarang? 17 dan ya, rencanaku tempat ini akan digunakan menjadi galeri sekaligus tempat pelatihan. Bagaimana kalau meja ini digeser sebelah kanan? Wah, nah gini, cocok? Bilang aja kalau nggak cocok. Kalau gitu sedikit. Oke, aku akan mengajak tetangga, teman sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Oh, Bapak. Terima kasih, Pak. Sampah ini saya terima. Semoga warung Bapak semakin laris ya, Pak. Mari. Sekarang aku tak perlu lagi memungut sampah. Mereka akan dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Ini merupakan kemajuan yang berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang dapat ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hasil yang aku lakukan dapat menginspirasi teman sebayaku. Tapi handphone ini harus aku jual untuk biaya berobat emak. Emak harus segera pergi ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tidak mampu mengobati. Emak harus segera sembuh dari penyakitnya. Apin. Sekarang sudah datang teman-teman. Ayo masuk. Nah, kita pisahkan dulu barang-barang ini ya. Sampah plastik di sebelah sini, kardusnya di sebelah sana, ini ada koran di sudut sana. Terus yang lain kita taruh di sebelah sini saja nanti, oke? Ya, dan ini adalah gambar yang akan kita buat. Tuh. Ini adalah vas bunga terbuat dari lentiran koran bunga. Sebentar. Ya, betul Pak. Kapan tanggalnya ya Pak? Baik Pak, akan saya usahakan. Ya, terima kasih Pak. Teman-teman, kita mendapatkan undangan pameran bulan depan. Karya kita akan dipajang bersama karya pengrajin-pengrajin lainnya. Tapi bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan dan menganggap kita tidak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah harus kita batalkan? Tidak. Kita harus percaya diri, optimis dan yakin. Ya, Bin, ini adalah kesempatan yang baik. Ayo, lebih giat lagi. Ya, habis ini kita foto, lalu kita selesaikan semuanya ya, oke? Aku baru saja mengantar emak pergi ke dokter. Ternyata penyakit emak membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya memberikan instruksi
berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Dan aku pun tak sempat bertanya lebih lanjut. Tetapan emak mengisyaratkan ingin segera pulang. Di tengah perjalanan, emak sempat berbisik, "Bin, kamu adalah pahlawan emak." Mataku pun berkaca-kaca, dan aku membalas ucapannya. "Mak, Bin bangga sama emak, karena pahlawan sesungguhnya adalah emak." Oh ya, Lingga, Kiki, Eza hari ini berjanji akan datang ke rumah. Mereka akan membawakan botol plastik yang telah mereka kumpulkan. Mereka juga akan membantu mempublikasikan barang-barang yang akan buat. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Ling, Ki, Za, we're best friend deh, forever. Tuhan, terima kasih telah memberikan hadiah yang baik padaku.